Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hersun Arif dari Forum News Network kembali berjumpa. Dan seperti biasa saya akan ngajak Anda ngobrol, tapi kali ini saya nggak mau konsultasi masalah psikologi atau atau psikiater gitu ke Bung Rocky. Saya akan ngajak ngobrol fenomena yang sekarang tentu saja sangat menarik perhatian publik nih, Bung Rocky. Kemarin malam sudah dilakukan rekonstruksi dan kemudian tragedi di KM 50. Yang menarik ternyata ada beda versi antara yang digelar di rekonstruksi Barreskrim dengan Polda kemarin, dan tentu saja dengan FPI sebelumnya. Jadi ada tiga fakta yang disodorkan kepada publik tentang tragedi di KM 50 ini. Jadi sekarang tinggal publik silakan mencerna gitu, kira-kira mana yang paling bisa dipercaya. Ya, saya kira semua orang menunggu itu. Menunggu mana yang bisa dipercaya, bukan menunggu rekonstruksinya tuh. Karena orang udah nggak percaya versi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena terlihat tidak logis, ada lompatan urutan peristiwa segala macam. Dari awal ketika soal ini masuk ke dalam benak publik, yang ada adalah kecurigaan sebetulnya. Jadi publik sudah mulai dengan semacam konstruksi kecurigaan itu, Pak. Apa namanya itu? Dalam metodologi namanya hermeneutic of suspicion itu. Jadi orang bertanya dalam upaya mencurigai. Sebetulnya begitu kan yang terjadi. Nah, ini scientific base-nya itu akhirnya hilang. Padahal Polri berupaya untuk tunjukkan bahwa rekonstruksi, upaya menghasilkan fakta akan memakai seluruh ilmu tentang yang basisnya adalah saintifik. Gitu. Tetapi sekali lagi, psikologi lebih dulu bergerak daripada metodologi itu. Karena pengaburan itu di awal cerita udah terbaca. Sehingga ya itu resikonya publik menganggap udahlah versi kami yang paling benar. Jadi versi yang ada di dalam asumsi publik. Atau dengan kata lain tadi, suspicion publik itu sebetulnya yang benar, mendahului segala macam rekonstruksi nanti. Ya, apalagi sekarang kan ada disebut sebagai era post-truth gitu ya. Jadi orang pokoknya percaya dengan apa yang dia bikin sendiri, dan ini tercermin dari meme-meme di media sosial yang kadang-kadang kalau kita baca-baca banyak yang lucu-lucu juga gitu, menarik juga. Ya sebetulnya polisi harus baca lebih dulu psikologi publik tadi itu yang sudah masuk di dalam politics of post-truth itu. Baru mereka berupaya untuk yakinkan ulang, baru boleh bikin rekonstruksi. Jadi selama post-truth itu masih menguasai public mind, maka selama itu polisi bekerja dua kali, merekonstruksi dan mendekonstruksi post-truthnya publik. Nah ini berat betul pekerjaan semacam ini. Mungkin mesti undang Scotland Yard kerjasama NYPD atau Rambo sekaligus. Tapi sekali lagi, atau Sherlock Holmes itu atau Hercule Poirot. Tapi sekali lagi ini adalah satu cerminan dari melemahnya kepercayaan publik terhadap aparat-aparat penanggung jawab keamanan. Nah itu bahayanya di situ. Ya. Ya, itu jauh lebih serius ya ketimbang persoalan apakah benar atau tidak benar itu ya. Betul. Jadi meyakinkan ulang publik, mengambil kembali kepercayaan publik, public trust, itu pekerjaan yang nggak ada di dalam teori bernegara, karena ini soal psikologi yang terbentuk perlahan-lahan lalu menetap di dalam pikiran publik dalam bentuk kecurigaan terhadap semua upaya bahkan keterangan pers pemerintah. Jadi begitu ada headline, begitu Pak Polisi atau Kapolri atau Kapolda kumpulin wartawan, itu wartawan sendiri udah berpikir ini apa lagi yang mau diterangin. Jadi bahkan jurnalis yang seharusnya cover both side itu bahkan menganggap bahwa ini side-nya ini udah berlebihan nih, ada yang dipenggal side-nya, ada yang ditambahin sehingga nggak ada lagi truth side dari cerita ini. Ya kan kalau dulu kita melihat betapa mudahnya membentuk publik opini dengan menguasai media-media mainstream gitu ya. Apapun kemudian disampaikan oleh pejabat pemerintah itu ditelan begitu saja oleh media mainstream dan kemudian itu disebar kepada publik.
Tapi eranya sekarang ini kan berbeda sekali. Jadi era media sosial itu tadi itu saya membayangkan seperti membangun istana pasir. Tadi Anda menyebutnya ada rekonstruksi, kemudian ada dekonstruksi. Kalau kita bayangkan seperti polisi membangun istana gitu di pinggir laut, dan dalam waktu sebentar udah rubuh oleh ombak, diterjang ombak. Itu yang saya bayangkan. Nanti besok keluar pernyataan pers, bla 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 panjang lebar. Lalu publik merasa, oke, sebelum mendengar uraian resmi pemerintah atau aparat kepolisian, orang baca dulu opini kritis dari Hersbruno Point. Maka dengan kerangka Hersbruno Point, orang masuk di dalam mendengarkan uraian Kapolri misalnya. Lalu uraian Kapolri didekonstruksi karena kita udah membaca lebih dahulu Hersbruno Point, gitu kan. Atau berita dari wartawan-wartawan yang lakukan investigasi secara mandiri itu. Jadi percuma sebetulnya mau meyakinkan publik dalam keadaan tidak ada public trust, balik lagi. Lain kalau presiden dari awal kasih kesan bahwa oke, saya akan bentuk tim independen supaya betul-betul terasa bahwa kami serius mengerjakan ini. Tapi presiden sendiri bilang nggak perlu ada tim independen, cukup polisi dan Komnas HAM. Semua orang tahu bahwa nggak mungkin itu menghasilkan semacam penelitian di dalam pengumpulan fakta, apalagi kejujuran di dalam mengucapkan hasilnya, bila presiden memberi kesan bahwa ya nggak ada yang penting, nggak ada yang mendesak. Apalagi orang udah ambil kesimpulan bahwa presiden memang sedang memusuhi Habib Rizik. Itu berarti seluruh aparat presiden tidak akan dipercaya oleh publik. Ini soalnya tuh. Bagaimana misalnya menerangkan hasil rekonstruksi pada masyarakat di Ciamis tuh? Itu dilempar itu, dibuang itu keterangan itu. Atau mereka yang ada di Padang atau di Lampung, di Medan, mak-mak di Medan yang betul-betul merasa bahwa dilecehkan akal publik dengan keterangan presiden yang tidak serius. Itu begini soalnya tuh jadinya. Ya. Nanti kita perlu bahas itu soal fenomena di berbagai daerah. Tapi kita lanjutkan ini. Tapi untungnya ini kita masih punya harapan nih, Bung Rocky, karena Kontras dan kemudian Komnas HAM ketika diundang dalam rekonstruksi, itu mereka tidak hadir dengan alasan untuk menjaga independensinya. Jadi kita tentu masih punya harapan, apalagi sekarang Komnas HAM juga tengah bekerja, tadi sudah memanggil Direktur Jasa Marga, dan menarik lagi ketika kemudian ada pengakuan bahwa sebelumnya disebutkan mati CCTV-nya, tapi sekarang tidak mati, tapi cuma pengiriman datanya aja bermasalah kan gitu. Ini dan juga Kapolda yang datang, kita kan punya harapan ini masih dengan Komnas HAM. Saya kira kalau disuruh milih undangan FNN dan undangan redaksi Tempo lebih ingin diikuti oleh Komnas HAM dan Kontras daripada undangan dari Kapolri misalnya. Karena saya mengerti ya, Kontras kita tahu, Kontras itu lembaga yang penuh kejujuran, bonafide di dalam risetnya itu. Saya kenal teman-teman Kontras di situ karena itu kita dirikan di zaman era reformasi, era menjatuhkan Soeharto. Karena itu dari awal Kontras selalu ingin agar supaya ada kejujuran dalam riset. Karena itu disebut Kontras. Sebetulnya S di belakang itu S besar, jadi kontra S, kontra Soeharto itu karena S-nya besar. Nah, sekarang kita nggak tahu apa kontra J itu. Kontras. Tapi udah itu Kontras selalu punya posisi begituan karena dia deal dengan opini internasional. Kontras selalu terhubung dengan opini publik Human Rights Society dunia, jadi dia nggak mungkin main-main. Komnas HAM yang sebetulnya kita tahu masih bisa sedikit dipengaruhi oleh kekuasaan, akhirnya dia harus memilih sisi atau side dari civil society, karena dia baca dalam satu minggu ini itu ada pertempuran opini antara state and society. Nah, kalau Komnas HAM menjadi agen dari state, maka selesai reputasinya. Jadi kita tahu itu bahwa Komnas HAM bukan sekedar independen, tapi dia harus memihak pada society. Karena Komnas HAM didirikan dengan maksud mengawasi negara sebetulnya kan. Kan itu waktu kita di awal reformasi kita diskusi dengan Habibie segala macam dan disetujui bahwa kita akan dirikan Komnas HAM dalam upaya mengawasi gerak-gerik negara. Jadi dari awal, sense itu teman-teman di Komnas HAM mesti tahu bahwa ideologi Komnas HAM itu bukan institusi negara, itu administrasinya aja, tetapi institusi civil society untuk mengawasi potensi pelanggaran HAM oleh negara. Itu dalilnya. Ya, jadi sekarang ini
bagi Komnas HAM juga ujian kredibilitasnya ya. Apakah mereka masih tetap layak dianggap sebagai sebuah lembaga yang kredibel dan independen atau tidak? Ini publik akan ini akan menjadi pertaruhan bagi Komnas HAM juga. Ya betul. Dulu di awalnya kan Komnas HAM itu kita suka ledek sebagai sekedar terima orderan negara untuk kasih konferensi pers itu. Lalu kita sebut dia Loknas HAM, Loket Nasional Hak Asasi Manusia, buat loket doang. Okay. Sekarang dia memang harus proaktif untuk melakukan investigasi itu. Atas nama demokrasi, atas nama kebebasan sipil, civil liberties, dan terutama atas nama humanities itu kan. Karena sorotan Indonesia sebetulnya ke kita hari ini, COVID mungkin orang dunia udah anggap ya udah Indonesia silakan atur sendiri dah. Dari dulu udah dibilangin nggak percaya tuh. Tapi soal human rights, karena ada soal di Papua ini, maka Komnas HAM itu jadi semacam jembatan diplomasi negara untuk politik internasional dalam isu Papua. Nah ini pentingnya Komnas HAM harus tampil betul-betul profesional dan betul-betul bermutu di dalam menghadapi duel diplomasi internasional. Ya. Karena mungkin nanti bulan depan itu akan ada sidang PBB. Menjelang hari HAM itu biasanya ada sidang di Geneva atau di New York dan akan ditanyakan soal Papua dan tambahan isu sekarang adalah soal penembakan 6 rakyat tak bersenjata. Itu akan jadi problem di dalam Komisi HAM Nasional dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Ya. Rocky tadi Anda menyinggung Ciamis dan juga beberapa kota lain. Kalau Ciamis kemarin memang sangat fenomenal ya. Ada ribuan orang mendatangi Polres Ciamis dan kemudian sama rame-rame minta ditahan gitu. Bahkan mereka sampai mau mencoba menjebol tahanan supaya menyerahkan diri. Ini kan juga lagi-lagi sama-sama dengan ini fenomena sebenarnya masih inline dengan situasi post-truth tapi versinya berbeda begitu. Ya ini yang namanya kecerdasan rakyat dalam menghadapi arogansi kekuasaan. Jadi rakyat menganggap bahwa oke, kalau kekuasaan mau semena-mena atau melakukan hal sesuka-sukanya, oke, silahkan kami layani. Dan kami tidak akan melawan, kami justru akan menyerahkan diri. Itu. Jadi sinyal ini sebetulnya yang selalu gagal dibaca oleh Presiden. Bahwa Presiden menganggap bahwa negara harus hadir. Betul, tapi negara tidak boleh hadir untuk melawan rakyat. Karena itu rakyat kemudian bilang, oke, silahkan negara hadir, kami juga akan hadir di lembaga negara, yaitu di Polda. Jadi bayangkan misalnya, kumpulan emosi itu akhirnya menemukan jalannya dengan politik balelo semacam ini. Ini bukan upaya untuk menggagalkan rekonstruksi, tapi ini adalah variabel tambahan yang diajukan oleh kecerdasan rakyat kecil gitu. Kita kadang-kadang nggak bisa tangkap bahwa ada sesuatu di dalam benak publik, apalagi rakyat kecil, yang kadang-kala menimbulkan semacam sebetulnya gangguan terhadap stabilitas politik. Negara akan menganggap begitu. Tapi kita paham bahwa bila batas kesabaran, batas keteguhan hati atau batas kepercayaannya lenyap, maka rakyat akan maju dengan kebijakannya sendiri, dengan wisdomnya sendiri. Nah itu yang diperlihatkan oleh masyarakat Ciamis. Dan saya kira masyarakat Ciamis lah yang pertama-tama memperlihatkan pada dunia internasional bahwa civil society tidak bisa dikendalikan oleh arogansi negara tuh. Nah menurut Anda, apakah sekarang ini sampai level sudah ambang batas atau ini sebenarnya baru kita melihat semacam simptom-simptom saja, masih belum menjadi gerakan yang lebih konkret gitu? Kalau dia simptom, maka negara mudah untuk berantas itu. Tapi soalnya dia simptomatik dalam keadaan tidak ada oposisi. Kalau ada partai oposisi, keresahan ini bisa disalurkan lewat partai, lalu atau pemimpin oposisi, lalu ada negosiasi dengan pemerintah. Nah, karena nggak ada yang fasilitas formal itu, maka simptom ini akan diikat oleh semacam kecurigaan bersama. Jadi bahayanya kecurigaan bersama ini terbentuk dari Ciamis, kecurigaan terhadap negara maksudnya. Dari Ciamis, nanti juga ke Lampung, lalu Banten, masuk ke Palembang, ke Medan.
Jadi terbentuklah jaringan ketidakpercayaan nasional terhadap pemerintah. Nah, saya nggak tahu bentuknya apa karena selalu ada kecerdikan plus kecerdasan yang tiba-tiba dalam 1-2 hari muncul lagi. Kita nggak pernah bayangkan misalnya bahwa akan ada gerakan sampai ke Ciamis. Ciamis dianggap jauh dari Jakarta tuh. Orang Ciamis mana ngerti politik, tetapi hatinya tuh paham tentang injustice. Ya. Nah, tadi juga ada benar. Tadi juga saya melihat gambar-gambar dari Palembang dan sebagainya. Kemudian rakyat bersama-sama, mereka simbolnya mengendalikan tangan Habib Rizik yang diikat dan kemudian diangkat tinggi-tinggi dan kemudian mereka mendatangi kantor polisi. Ini kan fenomena menarik dan saya mendengar kemungkinan besar ini hari Jumat yang akan datang ini mungkin akan terjadi gerakan yang cukup lebih masif. Tetapi tadi perlawannya mungkin dalam bentuk yang pasif. Ya, kan kalkulasi pemerintah, kalau Habib Rizik diborgol, maka kepemimpinan berakhir di Petamburan. Yes. Nah, pemerintah nggak ngerti bahwa ini adalah organisasi batin. Organisasi batin itu pemimpinnya adalah hati nurani. Jadi Habib Rizik ada di penjara atau jalan-jalan pariwisata itu nggak ada soal bagi rakyat. Begitu ikatan batin itu terbentuk, maka kepemimpinan secara efektif akan diambil alih oleh inisiatif lokal itu. Kan kita nggak percaya ada kepemimpinan FPI se-Indonesia tuh secara formil, tetapi dipimpin oleh isu, dipimpin oleh ya rasa marah yang tidak mungkin diorganisir, maka dia meledak dalam bentuk olok-olok sebetulnya. Jadi rakyat sedang mengolok-olok pemerintah. Katanya jagoan, kenapa nggak nangkap gue gitu kan kira-kira. Ayo nih gue nggak perlu dipakai surat perintah atau surat panggilan nih, kita datang sendiri tuh. Itu cara rakyat untuk mempermalukan negara sebetulnya kan. Ya. Jadi mestinya presiden itu udah jangan naik sepeda lagi tuh, tapi pakai helikopter terus pergi ke Ciamis, pantau dari atas tuh, lihat bagaimana psikologi dari rakyat yang terpencil, bagaimana bagian dari rakyat kita itu mengerti tentang keadilan sosial, mengerti tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya presiden nanti kalau ketemu dengan BPIP, dia bisa kasih ceramah dengan materi dari Ciamis itu, lalu dia briefing BPIP supaya lakukan pendidikan Pancasila sampai ke Ciamis. Itu mungkin lebih baik buat beliau. Ya. Saya kira bagi para peneliti, bagi akademisi ini akan menjadi kajian yang menarik ini, fenomena tahun 2020 ini. Kalau dulu secara sosiologis dan antropologis kita memahami ada protes berupa PP atau PP di Jawa begitu, atau orang Samin gitu di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yeah. Ini fenomena ini perlu penamaan ini saya kira nanti pada tahun 2020 ini. Fenomena orang rame-rame menyerahkan diri ini tadi. Jadi sebetulnya masyarakat Ciamis juga nggak marah-marah, kan dia cuma kasih pernyataan agak ya biasa, baca keras tuntutan. Lalu nunggu berita itu di YouTube kan, nunggu berita itu di televisi. Lalu mereka mulai saling tertawa juga, semacam hiburan karena berita dia bikin sendiri, lalu dia nikmati sendiri kan. Itu akibat dari beredarnya sosial media sampai ke Ciamis itu. Jadi nanti satu waktu mungkin akan ada riset yang dalam tentang PP di masa post-truth gitu kan. Jadi revisiting Japanese traditional politics. Kira-kira begitu kalau judul disertasinya tuh. Dengan contoh Ciamis. Jadi nanti akan dikasih judul mungkin Ciamis dan masa depan demokrasi Indonesia. Oke. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut Bung Rocky, karena masih unpredictable kalau kita melihat situasinya semua ini masih, jadi kita belum bisa sampai pada satu kesimpulan sebenarnya apa akan bermuara kemana peristiwa ini. Ya, semoga akal sehat bangsa ini ikut di belakang barisan politik Ciamis itu, dan saya kira presiden sebetulnya dekat dengan masyarakat Ciamis karena tukang gunting rambut beliau dulu ada orang Ciamis itu kan. Garut. Itu. Mungkin itu Garut, dekat tetanggaan dengan Ciamis. Oh, ya, Garut. Asli Garut itu kan, asli Garut. Oh, terkenal itu.
Deket-deket lah, gitu. Oke. Jadi begitulah. Yes, kita tunggu. Semua orang lagi berupaya untuk, saya kira saya beri nama aja ini ada semacam kecerdasan ala Kabayan. Kabayan yang cerdas. Jadi politik Kabayan sedang diperlihatkan dalam bentuk olok-olok rakyat terhadap negara. Karena Kabayan suka olok-olok negara kan. Ya. Dengan keluguannya dia hasilkan kecerdasan kritis. Itu poinnya. Oke, saya kira ini namanya persis ya, The Kabayan Fenomena gitu ya. Nah, jadi Oke, The Kabayan. Thank you.